Ucapin ber. Ketua kelasnya siapin dulu. Wakil. Tadi itu kan kelas wakilnya. Dan tulis empat pakai bahasa Arabis. Dan English greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita absen dulu ya. Iya aja ya. Kakak siapa di sini? Siapa? Aldo sama siapa? Dimas TF. Oh Aldo izin ya? Sakit. Dimas TF. Oke. Sisanya masuk semua kan? Masuk. Oke, jadi yang gak masuk si Aldo sama siapa tadi? Dimas. Oke. How are you today class? Aduh, kalau ada segini sih, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat, oke? Oke. Tepuk semangat. Gimana semangat belum? Belum. Sekali lagi ya. Oke. Dari Gunung Utara siapa? Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan masuk ke new material ya. Personal letter. Apa itu personal letter? Personal letter itu personal. Artinya apa tuh personal? Pribadi letter surat. Jadi personal letter itu adalah surat. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi personal letter, kemarin kita belajar soal apa? Undangan. Formal invitation. Tugasnya udah semua ya, formal invitation. Sekarang kita masuk ke personal letter. Yang pertama ada definition of personal letter. Jadi yang pertama kakak akan jelasin definisi atau pengertian dari surat pribadi ya. A personal letter is a kind of letter which relevant to personal things, not for professional purposes. Jadi personal letter itu is a kind of letter adalah sejenis surat which relevant to personal things. Yang relevan untuk personal thing itu apa ya, hal-hal pribadi gitu ya. Jadi not for professional purposes. Jadi bukan untuk sesuatu yang formal, bukan untuk sesuatu yang profesional ya. That sent to friends. Jadi biasanya dikirim ke teman, family atau kerabat. In general, the content of a personal text is longer than notes. Jadi biasanya konten dari personal letter ini, kontennya atau isinya ya, isinya itu lebih panjang daripada notes, catatan, dan juga invitation. Apa invitation? Undangan. Jadi isinya itu lebih panjang daripada undangan dan notes atau catatan ya. Kemudian biasanya cara pengiriman personal letter ini bisa bukan hanya secara tertulis, bukan hanya kalian nyari kertas ditulis, bukan. Ada juga cara lain, yaitu dengan cara mengirim email zaman sekarang kan. Ya kalian punya sahabat pena nggak? Nggak ada ya? Punya. Oh, kalian pasti ngalamin dulu waktu SD kan, masih surat-suratan sama teman. Masih kan? Masih. Enggak. Masih. Reno juga masih nih. Yo kan. Mau di foto dulu kak? Langsung lihat. Gaya. Iya. Saya. Kemudian structure of personal letter. Apa itu structure? Struktur atau rangkanya ya. Rangka dari surat pribadi yang pertama ada apa? Kemudian tanggal, salutation, salam pembuka, kemudian introduction, pembukaan, body, isinya, kemudian closing partnya, complimentary close, salam penutup, dan terakhir
apa? Signature, tanda tangan. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas soal alamat, address. Oke, the first component in a personal letter is the address of the sender and receiver. Jadi komponen pertama dalam surat pribadi adalah alamat, baik itu alamat pengirim maupun alamat penerima. Kemudian alamat itu ditulis on the top of the right side. Jadi ditulis di pojok kanan atas. PKS. Kalian ingat-ingat partai PKS? Pojok kanan atas. Dan kemudian untuk alamat penerima yang di pojok kanan atas tadi yang apa itu? Pengirim ya, sendernya. Kemudian alamat penerimanya nih, kalian nulisnya di bagian kirinya. Paham? Jadi kalau saya nih misalnya nih mau ngirim surat ke Arman nih, alamat saya itu yang sebelah kanan, kemudian alamatnya Arman itu sebelah kirinya. Oke? Paham? Paham Pak? Paham. Kemudian setelah kita membahas soal alamat, masuk ke date. Apa itu date? Tanggal. Oke. Jadi komponen selanjutnya adalah tanggal. The placement of the date on personal letter is under the address of receiver on the left side. Jadi penulisan tanggal itu berada under the address. Jadi di bawah alamat apa ini? Penerima. Ini kan alamat saya nih, pengirim. Kemudian alamat penerima. Nah di sini terus apa namanya tanggalnya? Paham? Paham nggak? Ada contohnya kok. Dalam penulisan tanggal di surat itu kalian bisa gunain dua jenis gaya. Yang pertama ada British style, itu tanggal, bulan, kemudian tahun ya. Kalau yang American style itu bulan dulu, tanggal, kemudian tahun. Yang British itu kurang lebih kayak Indonesia ya. Oke, setelah tanggal kita akan masuk ke salutation. Apa itu salutation? Salutation. Salam pembuka. Oke. Oke, salam pembuka ini biasanya itu kita itu menggunakan kata dear, hi, or hello. Contohnya nih, afterward follow with the receiver, for example, dear Johnny. Jadi penggunaan kata dear, hi, hello ini setelah kita menggunakan kata ketiga ini, kita itu harus mencantumkan nama nama yang akan kita kirim gitu. Misalnya nih, saya mau kirim ke Doni, kita tulis dulu dear ya, kemudian Doni. Atau juga kita bisa menggunakan cara lain seperti my beloved brother, or my lovely sister, or my pretty girl, or terserah kalian. Oke? Dicatat dulu gak? Ikut aja ya. Oke, setelah kita membahas tentang salutation atau salam membuka, kita akan masuk ke struktur selanjutnya yaitu introduction. Apa itu introduction? Intro. Yang sama kita asing intro. Intro itu pembukaan, lawannya outro. Jadi pada bagian intro ini dijelasin tuh, the sender can asking the condition of the receiver. Jadi kisah nih, saya ini misalnya nih nulis surat. Nah di bagian introduction itu kita tuh isinya tuh bisa menanyakan kondisi. Misalnya saya mau kirim ke Doni, kita bisa nanyain kondisinya Doni, atau mungkin saya waktu itu pernah kirim surat ke Doni, kemudian dibalas nih. Nah saya itu bisa nyantumin di surat saya yang baru itu responnya, respon terhadap surat balasannya Doni waktu itu. Misalnya Doni ngebalas tuh waktu itu soal nasihatnya bagus, atau membahas tentang kabar berita bagus, atau berita buruk dan lain-lainnya. Kemudian pada introduction part juga kita itu apa ya? Kita itu kayak ngasih tahu kabar kita juga nih. Kabar kita ini lagi baik nggak, atau lagi nggak baik, atau lagi sakit, atau riang dan lain-lainnya juga nih. Jadi gimana introduction itu kalau bahasa kita itu apa ya? Bahasa basi. Tuh sama aja. Biar kalian nggak pusing tuh, introduction itu adalah bahasa basi, berarti ya. Ya. Kemudian next slide. Nah ini yang paling penting nih, body. Hah? Body tadi.
body. Body in the personal letter is the main point in the letter. Jadi body dalam personal letter ini adalah main poinnya, poin utamanya. Karena apa? Karena because the personal letter is non formal. Karena surat personal letter ini bukan surat formal. Jadi biasanya pengirim itu bisa menuliskan soal personal story, ceritanya dia, cerita pribadinya dia, kemudian experience-nya, pengalaman dia tuh hari itu ngapain aja gitu, or activity that had been done, atau aktivitas yang dia lakukan di hari itu. Jadi kurang lebih ya, personal letter ini gimana ya? Curhat, tempat kalian curhat. Paham? Kalau zaman dulu orang-orang pakai kayak gini, cuma kan zaman kita makin canggih ya. Curhat aja lewat WA atau langsung. Buat SW. Curhat aja loh. FB. Oh ya, kemudian the main point is personal letter can be used as exchange personal information or condition between the sender and receiver. Jadi poin utama lainnya itu personal letter itu juga bisa menjadi sebuah alat exchange, itu saling tukar menukar personal information, masalah informasi pribadi atau kondisi antara pengirim dan penerima. Jadi ibaratnya tuh kayak timbal balik gitu loh. Surat itu nanti ujung-ujungnya tuh balas-balasan. Oke. Jadi isinya surat itu bisa tentang personal information atau kondisinya dia gitu. Paham? Paham. Kemudian lanjut ke ini example of expression. Jadi ini adalah contoh-contoh ungkapan. Kalau kalian mau menulis surat, contohnya nih, to tell information, untuk memberitahukan informasi, kalian tuh bisa menggunakan ini contohnya nih. You know about, kemudian kalian tulis tuh apa. Kemudian I'm going to tell you about. Kemudian untuk showing appreciation itu menunjukkan apresiasi kepada seseorang itu menggunakan ini. It was very kind of you to, I'm very grateful for, thanks very much for your help. Ada banyak di sini ya. Yang pertama itu apa itu? Untuk to tell information, untuk bercerita tentang informasi. Yang kedua untuk menunjukkan apa? Apresiasi. Kemudian nih, to give condition, untuk memberitahu kondisi kita. Kemudian giving advice or suggestion, memberikan nasihat atau masukan atau saran. Kemudian tuh permintaan maaf nih, congratulations someone, juga kalian bisa memberikan selamat kepada seseorang melalui personal letter. Meminta tolong, asking for help. Kita udah belajar belum ya dulu ya? Belum. Asking opinion deh kita itu ya. Kemudian ini ungkapan untuk kayak takjub. Ini oke. Kemudian habis itu aja. Kemudian kita masuk ke part selanjutnya, yaitu part closing. Oke, dalam part closing ini isinya itu adalah pertama harapan-harapan, kemudian permohonan, kemudian kayak doa yang baik-baik ya. Contohnya apa sih ini? Contohnya anyway, there was some news about me this year after moving to Tokyo. I really miss you. Please write back to me if you have any free time. Ngomong-ngomong, itu tadi adalah kabar terbaruku tahun ini setelah aku pindah ke Tokyo. Aku sangat merindukan. Please write back. Please balas kembali kepadaku jika kamu mempunyai waktu yang luang. Itu isinya closing itu nih, permohonan kan. Please write back. Ini suatu permohonan kepada si penerimanya agar dia itu membalas suratnya. Kemudian ada bye for now and please write me back. Kemudian selanjutnya complimentary close. Apa itu complimentary close? Salam penutup. Lawannya apa tadi? Salam buka apa tadi? Salutation. Oke, dalam salam penutup kalian bisa hubungkan ini yours. Kemudian with love, kemudian affectionately, words, regrets, best wishes, doa-doa terbaik. Ini yang paling bagus.
Dan bagian yang paling akhir dari surat adalah tanda tangan. Oke, setelah signature atau tanda tangan, ini adalah bagian paling akhir dalam surat. Surat manapun, tanda tangan itu adalah bagian paling akhir ya. Kemudian kita masuk ke contoh personal letternya. Sini ada headingnya, ada greeting tuh, salam pembuka. Badinya isinya apa aja di sini. Kemudian closing. Dan yang terakhir itu signature di sini. Contoh dari surat apa ya? Surat pribadi itu beda-beda ya. Gak cuma kayak gini aja. Kadang ada yang cuma tulis nama pengirim kemudian ditulis di tanggalnya. Kadang nggak ada kayak gitu. Karena personal letter kan itu tadi bukan surat yang formal, bukan surat yang sangat-sangat apa ya? Formal lah. Gak penting, cuma yang penting sebenarnya. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya tugas. Lihat papan tulis. Di sini ada 2 tugas. Tugas membuat personal letter tulis tangan kemudian oke. Jadi gini aja. Tugasnya satu aja oke. Yang ini dihilangin. Yang menganalisis ini enggak usah dikerjain. Kalian kerjain yang ini aja. Membuat surat pribadi. Kalian bisa suratnya kayak sebagus-bagus gitu bisa. Tugas kelompok aja ya. Ya. Sebagus. Oke, paham? Paham. Oke, itu tadi kita udah ngebahas soal personal letter. Apa itu personal letter? Surat pribadi. Yang pertama itu ada definisi dari personal letter itu sendiri. Coba si Reno jelasin definisi pengertian dari personal letter itu. Tolong jelasin pakai bahasamu sendiri. Pakai bahasa Indonesia. Personal letter itu jenis surat yang bersifat non formal yang biasa ditujukan untuk hal-hal pribadi. Contohnya untuk teman, keluarga atau kerabat. Bagus, benar sekali. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi benar ya, personal letter itu adalah suratnya itu jenisnya non formal. Isinya itu tentang hal-hal pribadi, kemudian biasanya ditujukan suratnya itu untuk teman, keluarga maupun kerabat. Oke, definisinya udah kita bahas, kemudian kita masuk ke struktur atau struktur daripada surat pribadi. Ada berapa tadi? Ada 6. Apa aja coba bilang, sebutkan. Yang pertama itu ada address. Baik, address. Alamat. Habis Ya. itu yang kedua itu ada date atau tanggal. Oke. Yang ketiga itu ada salutation. Salam pembuka. Kemudian Salutation itu salam pembuka. Terus itu introduction itu pembuka. Apa perkenal. Pembukaan. Pembukaan. Apa aja, introduction. Habis itu yang kelima itu ada body, ada itu diisi. Oke, benar. Habis itu yang keenam ada closing, Kemudian terus ada salam penutup dan ada tanda tangan. Oke, benar. Terima kasih Fajar. Tepuk tangan untuk Fajar. Kemudian kita masuk ke pembahasan struktur yang pertama yaitu alamat. Oke, untuk alamat pengirim tulisnya di mana tadi? Alamat penerima di mana? Kemudian tanggal. Dalam tanggal ada 2 gaya. Gaya apa aja itu? British. Beda gaya British dan Amerika apa? British atau Oke. Kalau Amerika? bulan-bulan Ya. Oke, kita masuk ke salutation atau salam pembuka. Nah, dalam salam pembuka nih biasanya menggunakan apa aja tuh salamnya tuh? Ada apa? Kemudian hello. Kemudian setelah kalian menulis salamnya nih, setelah misalnya dear, kemudian di situ ada apa? Nama pengirim apa yang mau dikirim? Penerima. Oke, selanjutnya introduction atau pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu biasanya isinya apa aja? Ada yang tahu nggak?
tadi kalau Salam. Tanya kabar. tanya kabar, benar. Kemudian kita tanya kabar, terus kita nih apa? Ya basa-basi sih. Cuma kan apa aja gitu isinya. Tanya kabar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Memberi kabar. Memberitahu kabar kita. Kemudian kita itu kayak mereview surat kita yang udah dibahas kemarin. Nah kita tuh kayak kasih tanggapan gitu loh. Wah, misalnya balasan surat kemarin itu bagus atau kurang bagus dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke body. Oke, dalam bagian body ini adalah bagian yang paling penting ya. Karena ketika kalian akan menulis isi dari surat maka harus di bagian body. Contohnya apa aja? Surat apa itu? Bukan maksudnya kalian tuh bisa ngasih apa ya? Nulis apa aja di situ? Sama ada Informasi. personal story. Kemudian ada apa? Experience, pengalaman kalian. Kemudian ada aktivitas yang sudah kalian lakukan. Kemudian dalam part closing, di bagian closing itu ada isinya apa aja? Tadi ada apa? Salam. Bukan, itu nanti complimentary course. Closing sebelum salam penutup. Isinya apa? Pesan. Harapan. Kemudian doa baik. Kemudian kayak permohonan untuk suratnya dibalas. Nah ini baru salam penutup. Salam penutup apa aja temannya? Kemudian pada akhir surat adalah Tanda tangan. Tanda tangan. Tangan saya. Di sini aja materi kita. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sekian ya pembelajaran kita hari ini soal personal letter. Jangan lupa dipelajarin lagi di rumah, diingat-ingat lagi apa isi-isinya, bagian-bagiannya apa aja. Kemudian jangan lupa yang penting tugasnya membuat personal letter ditulis tangan, dikumpul minggu depan. Oke? Oke. Itu untuk penilaian kalian. Iya, Kak. Oke, mungkin sekian dari kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.